bahwa menjadi muslim itu tidak ditandai sekedar seorang sholat saja. Wah, saya kan sudah muslim, saya sholat. Ya belum tentu juga. Di mana nilai pentingnya bersyahadat? Very very urgent. Dia sangat-sangat penting. Itulah yang membedakan kita antara muslim dengan kafir. Ya. Seorang yang bersyahadat. Nah, cuma makanya ketika ada orang yang mengaku muslim dan tidak meletakkan syahadat sebagai rukun utama, itu juga dipertanyakan. Karena ada orang yang ngaku muslim, syahadat tidak masuk rukun Islam sama dia. Padahal Nabi tegas, itu dimuat dalam berbagai hadis sahih. Antashhada. Bukan ketika kau mengucapkan, bukan antashhada. Bahwa Islam itu pertama kau Nah, makanya yang namanya bersyahadat itu bukan mengucap dua kalimat syahadat saja. Tapi yang namanya bersyahadat itu antashhada, kau siap, kau bersaksi dengan apapun resikonya. Makna yang terkandung dalam syahadat. Syahadat dalam bahasa Arab punya lebih dari satu makna, tergantung konteks dari kalimatnya. Nah, beberapa makna yang dapat kita temukan dalam kamus bahasa Arab itu beberapa diantaranya adalah ini kan syahadati, bisa syahida yang artinya melihat, hadir atau mengetahui, bisa syahidah lahibi yaitu artinya ikrar, menyatakan, mengakui, bisa syahidabi itu berjanji, bersumpah, atau syahidallahu, syahidallahu, Allah mengetahui. Nah, janji dan sumpah hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar mengetahui dan yakin dengan apa yang ia nyatakan. Ya, jadi sumpah dan janji yang sungguh-sungguh itu bisa kalau diucapkan oleh orang yang yakin apa yang ia nyatakan. Maka janji dan sumpah itu akan dipertahankan dan diperjuangkan. Ikrarnya itu akan dipertahankan dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Nah, maka sebuah kalimat atau pernyataan yang merupakan buah dari iman kita dalam bentuk syahadatain yang benar adalah persaksian iman yang didasarkan atas ma'rifah, ilmu, pengetahuan, dan itu berdasarkan dalil, bukti, dan argumentasi. Melihat betapa luar biasanya ciptaan Allah, betapa luar biasanya mukjizat Allah di dalam Al-Quran ini, maka kita berikrar, kita terdorong untuk bersumpah dan terdorong untuk berkomitmen, yaitu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kita menolak Tuhan lain apapun dalam bentuk dan wujudnya apapun, melainkan hanya Allah saja yang kita akui sebagai ilah, sebagai Tuhan. Kita tidak bermain-main saat mengucapkan persaksian kita, ikrar kita, sumpah kita, perjanjian kita dengan syahadat itu. Kita mengucapkan dengan penuh kesadaran, bahkan sedia untuk menjalani dengan segala risiko. Dan itulah yang disebut dengan iman. Kemudian terbentuklah keyakinan di dalam hati kita. Terbentuklah keyakinan di dalam hati kita, iman di dalam hati kita, yang mana iman itu tercitrakan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk keyakinan dan pembenaran, dan juga perbuatan. Jadi, sebagaimana hadis menyebutkan bahwa iman itu merupakan keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Iman harus terdiri dari ketiga hal ini. Kalau pembenaran dengan hati saja, tapi tidak dengan kata-kata, maka ini disebut kekafiran. Orang-orang kafir pada waktu itu mengetahui kebesaran Allah, bahkan mereka sangat memahaminya, tapi mereka enggan menyatakan, mengaku hatinya bahwa isi hatinya adalah mereka sebenarnya tahu kebesaran Allah. Nah, karena itulah mereka disebut kafir. Orang yang menutupi keyakinan hatinya dengan pengingkaran melalui ucapan dan perbuatan.
Dan juga keimanan tidak benar kalau hanya dari ucapan dan amal nyata, tapi di hatinya ternyata kosong. Karena ketaatan yang lahiriah yang tidak sama dengan hati, yang hati berkata apa, ucapan dan perbuatan bertindak apa berbeda, maka itu disebut sebagai kemunafikan. Keimanan yang terdiri dari tiga ini yang terus kita jaga, kita yakini, kita ucapkan, kita lakukan dalam bentuk perbuatan, maka itu semua akan dapat menjamin konsistensi al-istiqomah. Apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan, bahkan ketika harus menghadapi cobaan yang terberat sekalipun, tetap istiqomah dengan keyakinan, dengan syahadat yang sudah diucapkan, diikrarkan, disumpahkan, dan dijadikan perjanjian kita dengan Allah. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya din yang ada di sisi Allah adalah Islam. Din ini adalah artinya bisa aturan, undang-undang atau hukum sebenarnya ya. Dalam kalimat Islam Madinah, Islam sebagai undang-undang, sebagai hukum. Aku ridho Islam sebagai undang-undangmu, gitu ya. Kemudian inna dina indal Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, gitu. Jadi Islam agama. Nah, kemudian Islam ini ya, kalau dari segi kata huruf itu ada sin, ada lam, ada mim. Ini bisa dari dua ya. Pertama dari kata salima ya. Kalau kita urai, salima itu salima yaslamu salman. Salima artinya menyelamatkan ya. Masdarnya adalah salman. Nah, salman ini menyelamatkan atau keselamatan ya. Keselamatan. Kemudian yang kedua dari aslama. Aslama yuslimu islaman. Nah, kalau aslama artinya adalah mematuhi ya, atau patuh ya, patuh taat gitu. Islaman, kepatuhan. Nah, dari kalimat ini bahwa Islaman itu artinya kepatuhan ya. Jadi agama kepatuhan. Nah, kalau dalam tadi surat Al-Maidah, Islam Madinah artinya tunduk patuh kepada din. Din siapa? Din Allah. Nah, gitu ya. Nah, itu dari segi arti. Nah, kemudian lebih jelasnya kita lihat di slide ya. Jadi din itu asal katanya dana yadinu dinan ya. Artinya adalah aturan, hukum dan undang-undang. Kemudian Islam, aslama, tunduk patuh, dan salima, salman, artinya damai dan sejahtera. Kemudian pengertian menurut Al-Quran yang dicantumkan dalam surat-surat Al-Quran ya, misalnya din itu artinya adalah ya ini undang-undang, aturan, hukum, kemudian peradilan ya, kemudian kedaulatan atau kekuasaan, pengabdian ya, pengabdian, kemudian pembalasan, kemudian tatanan atau sistem hidup. Nah, itu pengertian menurut dalam Al-Quran ya. Nah, kemudian dinul Islam merupakan tatanan hidup ya, syariah ya. Syariah itu adalah aturan, jalan, hidup, ciptaan Allah untuk mengatur segenap aktivitas manusia di dunia. Baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Dinul Islam, aturan yang diturunkan Allah melalui wahyu kepada utusannya. Ya, untuk menjadi pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, dinul Islam sebagai tatanan hidup meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan, dari mulai masalah ritual sampai kepada masalah muamalah, termasuk masalah sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, bahkan sampai kepada masalah kenegaraan politik tadi ya. Seseorang yang mengaku muslim atau menganut al-Islam, dinul Islam, harus mengikuti tatanan hidup Islam secara ya kafah, integratif, komprehensif, apapun risikonya. Apabila ia menolaknya, maka ia pasti akan terpental di akhirat sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran ya ayat 19, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kemudian ayat 85-nya, barang siapa mencari tatanan hidup selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima ya. Dan itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kemudian bagaimana dinul Islam itu
adalah satu-satunya din ciptaan Allah, dan yang satu ini adalah aturan untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Namun pada tataran realitas sekarang ini, din al-Islam menjadi beragam dan versinya. Semua itu akibat kesalahan manusia sendiri ya. Sementara itu din hasil ciptaan manusia yang berdasarkan akal, iman dasari, falsafah telah melahirkan banyak din ya, atau isme atau ideologi ya. Misalnya materialisme, kapitalisme, liberalisme, marxisme ya. Baik. Kemudian materialisme yang bertitik tolak dan berorientasi kepada materi telah melahirkan orang-orang yang serakah. Kapitalisme yang menitik beratkan kepada penguasaan kapital modal telah melahirkan terjadinya monopoli. Liberalisme yang menitik beratkan kebebasan dan menonjolkan hak individu telah melahirkan terjadinya jurang pemisah antara orang kaya dan miskin, serta melahirkan kecemburuan sosial dan dekadisme sosial. Itu realitas ya, realitas itu. Komunis telah melahirkan manusia yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal hak milik individu, sehingga melahirkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, tatanan hidup produksi falsafah manusia itu telah terbukti dan tidak membawa keselamatan, maka manusia harus segera hijrah kepada dunia Islam. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Islam? Islam itu sesuatu aturan yang lengkap, tatanan hidup. Terdiri dari 3 ya, kita bagi saja. Ada masalah dasar ya, pondasi. Itu dalam rukun iman ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Ini merupakan pondasi ya, pondasi. Kemudian syariah. Itu terdiri dari 2 ya, ritual dan muamalah. Jadi hablum minallah dan hablum minannas ya. Misalnya ritual sebagaimana tadi sampaikan ya, misalnya mulai dari toharoh ya, sholat, siam, zakat, haji. Dan inilah yang hubungannya ritual. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini tata caranya sudah ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau masalah muamalah ada hukumnya dalam Al-Quran, tapi pelaksananya lihat situasi dan kondisi. Contohnya ya, masalah zakat. Nabi Muhammad itu gandum, onta. Gitu. Kalau di Indonesia ya beras. Nah itu pelaksanaannya tergantung situasi dan kondisi. Dan di situ memerlukan ijtihad ya. Gitu. Itu bedanya ya. Kemudian yang ketiga adalah etika atau akhlak ya. Ini adalah ihsan. Kalau diibaratkan dalam pohon, ini adalah buahnya ya. Apa buahnya? Adalah akhlak. Bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana dengan Rasul, kemudian akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam lingkungan ya, pendidikan, akhlak kepemimpinan, akhlak kepada semuanya. Ini ada dalam Al-Qur'an. Semuanya ada. Kemudian apa keunggulannya? Pertama, keesaan Allah, tauhidullah. Islam itu tidak menyembah kepada yang lain, ya. Kepada Nabi tidak menyembah, tidak mengkultuskan, ya. Hanya Allah saja. Uluhiyah itu hanya Allah, tidak ada perantara-perantara. Rububiyah tidak ada perantara. Masalah kemulkiahan itu hubungannya dengan masalah aturan dalam kehidupan, tatanan kehidupan, ya. Kemudian yang kedua, keabadian ajaran. Al-Quran dari dulu tidak ada perubahan, ya. Karena Allah sudah menjamin, inna nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafidun. Jadi aku yang menurunkan dan aku yang memelihara. Jadi sudah ada. Apakah Taurat, Injil? Nah, kenyataan banyak ya. Injil, Taurat, Zabur itu sudah ada perubahan-perubahan ya oleh tangan-tangan manusia. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat, tapi dunia akhirat. Bukan hanya batin, juga lahir. Jadi lahir batin. Islam itu mengatur semuanya. Kejelasan tauladan. Jelas. Siapa? Bagaimana kita berekonomi? Lihat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersiasah? Lihat Rasulullah. Ada contohnya. Tapi kalau maaf, ya ini mohon maaf, kalau misalnya Hindu, Buddha, siapa yang dicontoh? Semuanya hanya masalah ritual saja. Ya, begitu. Kemudian ketegasan hukum. Itu dalam Islam tegas sekali ya. Bagaimana memelihara harta. Adanya hukum mencuri, merampok, dan seterusnya. Kemudian ada hukum kisos untuk memelihara jiwa. Kemudian bagaimana memelihara keturunan, hukum zina, ya, homoseks. Kemudian memelihara ketenangan dan keamanan. Itu lengkap dalam Islam. Nah, itulah ya Islam yang sudah demikian sempurna, karena memang yang menciptakan maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan Islam ini orang selamat, ya, selamat sejahtera dunia dan akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul ya. Tugas Rasul dalam surat Al-Ahzab 45 sampai 46 ya. Yang pertama syahidan, ya, menjadi saksi. Kemudian yang kedua mubasyiran, pembawa kabar gembira,
wa nadhiron sebagai nadhir atau pemberi peringatan, dan untuk da'iyan wa da'iyan ilallah mengajak kepada Allah. Biidnillah, biidni dengan izin. Ada input, ada proses dan output ya. Inputnya itu ya Nabi sebagai da'iyan mengajak orang ke dalam al-Islam ya. Ke dalam al-Islam. Nah, kalau sudah masuk maka dia harus disaksikan. Nah, kesaksian seorang yang menyatakan diri siap melaksanakan Islam itu masuk pintu syahadaten. Nah, syahadaten itu adalah suatu pintu masuk ke dalam Islam. Maka disebut rukun Islam yang pertama. Nah, saksinya itu Rasul ya. Kalau dia sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, tidak ada penyembahan yang lain, tidak ada yang disembah selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, kalau itu sudah berjanji, artinya dia siap melaksanakan pengabdian kepada Allah dan siap melaksanakan aturan Allah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Maka di situ syahidan ya. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam sistem atau institusi ar-Rasul tadi atau al-Islam, maka tugas Rasul tadi adalah mubasyiron, memberi penjelasan-penjelasan ya, menyampaikan sesuatu bagaimana sebagainya ya. Kemudian juga sebagai nadhiron, bukan hanya diberi penerangan, penjelasan, tapi juga diingatkan. Karena bisa saja ya orang tidak melaksanakan, lupa, lalai dan sebagainya. Nah, itu fungsi Rasul, nadhir ya, memberi peringatan agar dia tidak menyimpang dari Al-Qur'an, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai mubasyir. Nah, nanti kalau sudah masuk di sini diproses dalam sebuah sistem al-Islam namanya, maka outputnya adalah sirajam muniro. Nah, sirajam muniro ini adalah yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Jadi rahmat bagi segenap alam. Nah, inilah sistem ya. Nabi Muhammad itu bagaimana membentuk sistem dan menghasilkan ya. Jadi yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur ya. Memasukkan manusia dari kezaliman kepada meniro ya. Nah, diajak kepada sistem, kemudian setelah itu akan diproses dan kemudian akan menghasilkan sirajam muniro. Nah, ya gitu. Kemudian apa tuh da'iyan? Ya. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa da'iyan itu salah satu ya tugas Rasul sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf misalnya, sampaikan Muhammad. Nah, ini sebagai Rasul ya. Sampaikan Muhammad, inilah jalanku. Ya. Dan aku orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah ya. Kepada Allah dengan yakin ya, Maha Suci Allah. Jadi Rasulullah untuk menjadi penyeru. Nah, tugas menyeru ya, manusia kepada sabilillah ya. Dalam dakwah sebenarnya adalah tadi ya, mengajak orang atau memindahkan loyalitas dari institusi lembaga masyarakat jahiliyah kepada institusi atau lembaga masyarakat Islam. Nah, ini fungsi dakwah ya. Jadi fungsi Nabi atau tugas Rasul tadi adalah mengajak manusia yang berada di institusi masyarakat jahiliyah, musyrikin, yang tidak menyembah kepada Allah, yang menggunakan hukum-hukum selain Allah, diajak untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Kemudian melaksanakan hanya perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah. Nah, ini hakikat dakwah ya. Kemudian, nah, setelah diajak, maka dia yakin kebenaran Al-Qur'an, kebenaran Islam, maka dia harus berjanji setia. Nah, ini yang disebut perjanjian yang akan sampai ditanya nanti di yaumil akhir ya, hari kiamat ya, masalah perjanjian ini. Jadi kalau orang yang belum syahadatain melaksanakan rukun Islam yang pertama ya jelas ya, dia sudah tidak ada nilainya di hadapan Allah karena dia itu tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang mengingatkan sebagainya. Islamnya Islam apa ya? Dolal lah kalau sebutkan ya. Nah, maka syahidan. Nah, syahidan ini Allah nyebutkan di dalam menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 143. Wakianlah pula kami telah menjadikan kamu ya, umat Islam, umat yang pertengahan. Nah, kemudian agar menjadi saksi ya. Agar kamu menjadi saksi perbuatan manusia. Agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi Rasul itu fungsinya untuk menyaksikan perbuatan kita. Jadi dengan adanya
Rasulullah sebagai syahid, maka disaksikan bahwa dia siap untuk berislam. Nah, maka tugas Rasul bagaimana cara dia akan melaksanakan Islam. Kalau salah dinadzir gitu. Sehingga dia akan menjadi manusia yang sirojam rahmatan lil alamin gitu.